Selamat datang di podcast The Enthusiast. Jadi ini adalah podcast kolaborasi antara Bendahara dan Sekdik 6 OSIS SMA Negeri 8 Kota Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Farina, biasa dipanggil Lola. Dan saya Puan Siti Nur Fadila, biasa dipanggil Puan, yang akan membawakan podcast pada konten kali ini yang berjudul Bagaimana sih cara menabung yang praktis dan efektif, serta bagaimana cara mencapai financial freedom. Hai Puan. Hai Wak. Gimana nih kabarnya waktu masa pandemi kayak gini? Kalau aku sendiri alhamdulillah baik ya. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah baik juga sih. Kalau teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan ya. Semoga yang lagi sakit cepet disembuhin ya. Amin. Ngomong-ngomong pandemi gini, pemasukan kamu nih menurun atau meningkat nih Puan? Udah jelas menurun ya Wak. Soalnya sama pandemi gini kan gak ada pemasukan sama sekali ya. Kalau kamu gimana nih? Menurun juga sih. Walaupun kita sekolah, walaupun kita pandemi kayak gini kan, kita juga dikasih uang jajan sih. Tapi kayak nggak sebanyak yang sekolah masih. Bener banget tuh. Kamu nih kalau di rumah nih suka nabung nggak sih Puan? Kalau aku ya, aku sih nggak pernah nabung ya teman-teman. Soalnya ya agak susah untuk menabung gitu. Kalau kamu gimana nih Wak? Aku nabung sih, tapi suka dijajanin juga akhirnya. Sama banget. Kamu nih ngomong tahu apa arti menabung nggak sih Puan? Menabung ya? Kayaknya menyimpan uang di celengan nggak sih? Oke, jadi menabung itu adalah kegiatan menyimpan sebagian atau seluruh uang yang kita miliki. Oh, gitu ternyata. Kira-kira menabung itu ada manfaatnya nggak sih Wak? Tentu ada dong. Yang pertama, menjadi lebih hemat. Kalau misalkan kita nabung, kita kan jadi jarang jajan atau gimana gitu. Pasti uang kita bisa buat kita tabung dan itu menjadi lebih hemat gak sih? Betul banget. Yang kedua, ketersediaan uang di saat mendesak. Kalau misalkan kita menabung dan kita ada perlu barang di saat itu juga, kita bisa tuh beli barang itu pakai uang yang kita tabung itu. Kalau misalkan kita nggak menabung, kita bakalan nggak bisa beli barang itu juga di saat itu kan? Betul banget ya Wak. Yang ketiga, menghindari dari hutang. Kalau misalkan kita punya uang, ngapain hutang, ya nggak sih? Bener nih teman-teman. Yang keempat, belajar mengatur keuangan. Yang kelima, belajar hidup sederhana. Dan yang terakhir, belajar sabar. Kalau kita menabung itu kan kita harus sabar. Dan menahan diri untuk tidak membeli barang yang kita yang kita pengenin di saat itu juga. Jadi gitu tuh Wak. Oke, karena kita udah tahu nih ya manfaat menabung, kira-kira dari kamu sendiri ada nggak sih tips atau trik gitu ya buat menabung yang praktis atau efektif itu kayak gimana sih? Tentu ada dong. Oke, aku spill nih ya. Yang pertama, menentukan tujuan. Nih, kalian misalkan pengen beli HP harga 2 juta nih. Nah, kalian tuh harus tahu dulu berapa lama waktu yang dibutuhin untuk mencapai tabungan tersebut. Nah, biar kalian termotivasi cepet-cepet gitu, coba kalian print HP yang kalian pengen itu. Nah, taruh tuh di dekat celengan kalian atau bisa kayak dihias gitu celengan kalian pakai stiker yang lucu atau gimana gitu. Yang kedua, gunain celengan yang menarik. Nih, waktu kecil kan kamu pasti pernah nih ya dibeliin orang tua kamu celengan yang gambar ayam atau gambar babi itu kan? Pernah banget dong. Itu jadi kayak semangat gak sih? Betul banget. Itu celengan legend banget gak sih? Kayak kita tuh berasa lagi ngasih makan gak sih? Jadi kayak semangat aja gitu. Betul banget. Yang ketiga, sisihkan uang jajan untuk menabung. Nih, misalkan kalian dikasih nih uang orang tua kalian 20.000. Kalian bisa nih sisihin 5.000 atau setengahnya. Nah, atau enggak kan sekarang mau masukin bulan Ramadan nih, pasti kalian dapat THR dong, ya nggak Puan? Betul banget. Bisa dong kali sisihin uang THR kalian itu setengahnya atau dikit aja nggak apa-apa kan ya? Kan dikit-dikit kan nanti juga banyak ya nggak sih? Betul, kayak kata pepatah nggak sih Wak, yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit nih. Iya, betul banget. Yang keempat, tabungan uang recehan. Nah, misalkan kalian habis jajan nih, terus kembaliannya receh, jangan kalian simpen di sembarangan, terus kan itu pasti nanti hilang ya. Nah, mending kalian tabung, nggak apa-apa kok nominalnya cuma 500 rupiah, itu nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa jadi 100.000 ya nggak? Betul. Atau berapa gitu. Yang kelima, hindari terlalu sering nongkrong atau jajan.
Iya kan, di usia kita ini kan seringnya kayak nongkrong, jajan, Iya. supaya kayak gitu. Nah, Healing. boleh sih nongkrong tapi jangan sering-sering, ya nggak sih? Betul banget. Yang keenam, membawa bekal makanan. Nah, membawa bekal makanan tuh banyak loh dampak positifnya. Misalkan, dari rumah kan terjaga ya kebersihannya. Dan kalau misalkan kita jajan kantin itu kan males ya, rame, desak-desakan. Mending kalian bawa bekalnya dari rumah. Dan kan uangnya juga bisa buat tabungan, ya nggak? Betul banget. Yang ketujuh, menabung ke bank. Nah, zaman sekarang tuh nggak usah nanti bawa tas, bawa dompet. Itu mending kita harus gesek-gesek, ya nggak sih? Ribet banget tuh. Nah, kalau gitu kalian bisa nih nabungnya di bank. Atau enggak kalau misalkan kalian takut nih untuk gesek-gesek boros gitu, mending kalian nih ya, saran saya cari bank yang jauh dari tempat kalian tinggal, kayak misalkan jarang gitu. Kalau misalkan di Alfamart kan suka ada kayak bank BCA atau BRI, ya nggak sih? Betul. Nah, kalian tuh cari yang kayak jarang gitu di tempat kalian, biar gak gesek-gesek. Geseknya kalau mau nongkrong atau pergi kayak gitu. Yang ke-8, ketahui kebutuhan dan keinginan. Nah, kalian tuh harus ketahui dulu apa perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan adalah hal yang harus terpenuhi. Kalau keinginan adalah hal yang bisa ditunda. Mungkin kalian nggak tahan nih, suka nggak tahan kayak pengen beli barang yang kalian pengenin. Dan alhasil tabungan untuk membeli barang tujuan kalian tidak terkumpul-kumpul. Gitu, Puan. Oh, jadi gitu ya. Wah, banyak banget ya ternyata tips and trick yang bisa kita lakuin nih. Teman-teman di rumah juga bisa banget loh lakuin yang udah Wawa share tadi nih. Wah, keren nih. Wah, banyak banget ternyata ya. Nah, teman-teman, karena kita udah tahu ya manfaat juga tips and trick dari menabung, mungkin setelah kita menerapkannya kita bisa sampai nih ke tahap financial freedom. Financial freedom tuh apa ya, Puan? Oke, sebelumnya kamu pernah dengar nggak sih, Wak, financial freedom itu apa? Aku belum pernah dengar, tapi aku pernah dengar, tapi aku nggak tahu tuh artinya apa gitu. Kalau teman-teman di rumah gimana nih? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Oke, kalau misalkan kalian belum pernah dengar, di sini aku bakal ngejelasin nih apa sih financial freedom itu. Jadi, financial freedom itu adalah salah satu tahap di mana kita memiliki kebebasan dalam finansial. Dengan kata lain, orang tersebut sudah memiliki kekayaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja lebih keras lagi loh, teman-teman. Oh, jadi gitu ya, Puan, pengertian dari financial freedom. Betul. Tuh, teman-teman, kalian bisa dengerin nih apa arti dari financial freedom itu. Tuh. Nah, karena kita udah tahu artinya, mungkin aku bakal share kali ya, gimana sih cara mencapai ke tahap financial freedom ini? Oke, langsung aja ya. Yang pertama, pahami dulu kondisi keuangan diri kita sendiri nih, teman-teman. Walaupun di dalam tahap financial freedom ini tidak mengukur seberapa besar jumlah uang yang kita miliki atau seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan, tetapi di tahap financial freedom ini dilihat dari apakah penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan kita loh. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus bisa ya untuk memahami kondisi keuangan diri kita sendiri nih. Betul, teman-teman. Tips yang kedua yaitu belajar mengelola keuangan. Kenapa sih mengelola keuangan itu penting? Tentu penting banget loh, teman-teman. Karena apabila kita sudah belajar memahami, lalu kita belajar mengelola keuangan, kita bisa tahu nih seberapa besar sih pemasukan dan pengeluaran diri kita sendiri nih. Nah, apabila kalau pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, maka kita tidak bisa mencapai ke tahap financial freedom ini. Nah, maka dari itu kita harus bisa ya mengurangi sifat konsumtif kita dalam membeli barang-barang mewah. Tips yang ketiga yaitu terapin pola hidup sederhana. Pasti teman-teman di rumah udah pada tahu dong kalau menerapkan pola hidup sederhana itu banyak banget manfaatnya. Maka dari itu mulai sekarang kita harus bisa nih untuk menerapkan pola hidup sederhana. Ke tips yang keempat yaitu bedakan uang tabungan dan dana darurat. Seperti yang udah dijelaskan Wawa tadi, uang tabungan itu digunakan untuk jangka panjang, teman-teman. Sementara dana darurat ini dana yang sengaja dialokasikan untuk kegiatan yang mendesak atau situasi yang tidak terduga. Maka dari itu kita harus bisa ya membedakannya mulai dari sekarang. Oke, tips
terakhir nih, yaitu konsisten. Konsisten ini adalah kunci dari keberhasilan. Pasti teman-teman udah pada tahu dong tentang itu. Nah, untuk sampai ke tahap finansial ini, kita harus bisa nih konsisten setiap harinya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap stick to the plan ya teman-teman. Jadi jangan sampai putus asa di tengah jalan, oke? Semangat! Semangat semua. Wah, udah gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin sekian dulu kali ya podcast TN2 Ses pada konten kali ini. Saya Ponsitino Fadilah. Dan saya Nazura Evalina, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Bye! Bye bestie!